kita perhatikan di tafsir Jalalain Al-Baqarah 70, dan tentu ini masih berbicara mengenai Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir itu tujuannya adalah memperjelas. Tafsir itu artinya secara bahasa asyarhu wal bayan. Asyarhu luas, wal bayan dan jelas. Maka kadang di satu ayat masih dalam posisi global atau masih umum, maka di ayat lain itu secara jelas, secara khusus. Di ayat lain kadang secara mutlak, maka di ayat lain secara muqayyad. Di ayat lain secara mujmal, maka di ayat lain itu dengan bayan. Sehingga Al-Quran itu tentu menafsirkan Quran itu sendiri. Itu sebabnya kita belajar, yaitu berbagai ilmu untuk memahami tafsir. Sedang tentu tafsir menurut istilah, tafsir secara makna yang kita maksudkan adalah syarhu kalamillah, adalah penjelasan dan pengeluasan kalam Allah. Liyufhama muraduhu, agar dipahami maksud dari firman Allah itu sendiri. Ya. Sehingga di Al-Qur'an itu ketika kita membaca di Al-Quran itu fihil amru, di dalamnya ada perintah, maka kalau perintah berarti wajib untuk bitaatihi, ditaatinya. Kalau wanahyu, kalau di situ ada larangan, maka berarti wajib bijtinabihi, untuk dijauhinya. Kalau di situ ada al-irsyadat, petunjuk-petunjuk, maka berarti wajib bittiba'ihi, untuk diikutinya. Dan tentu itu tujuannya bukan sekedar hanya belajar tafsir, tetapi harus betul-betul benar dapat dipahami dari tafsir tersebut. Kalau ini berupa ayat kisah, berarti kita pun harus dapat mengambil dari sebuah perjalanan yang ada dalam kisah tersebut. Jadi kita pun harus masuk di dalamnya. Jadi bukan sekedar dengar cerita, bukan sekedar dengar cerita A, B, C-nya, tetapi apa yang kita pahami dari sebuah cerita, dari sebuah kisah yang terjadi pada masa lalu, terutama pada Bani Israel yang begitu panjang, ya, luka-likunya. Di ayat di Al-Baqarah 70 ini, qalu, mereka berkata lagi. Ini pengulangan membosankan sebetulnya. Ud'u lana, wahai Musa, berdoalah engkau untuk kami. Jadi kalimatnya lana, lana itu lil miliki ilamnya, milik kami, untuk kami. Rabbaka, akan Tuhanmu. Nah ini juga sering kita dapati terus kata Rabbaka, bukan Rabbana. Seolah-olah mereka butuh akan bantuan siapapun, tetapi mereka tak menyadari bahwa
bantuan tersebut datang dari Allah dan mereka seolah-olah tak mengakui Allah. Ini yang licik nih. Ud'u lana rabbaka yubayyin, agar Allah menjelaskan lana kepada kami mahia teh mahakikotu syai, apa hakikat sapi itu. Mahia, apa hakikat sapi itu, seperti apakah sapi yang harus disembelih itu. Ini kan memperpanjang kesulitan mereka. Padahal andai kata mereka pada saat diperintahkan secara mutlak, lakukanlah secara mutlak. Tak perlu bertele-tele yang justru menyulitkan mereka. Asaimatun amilatun. Apakah sapi betina itu adalah sapi yang belum dipekerjakan atau sudah dipekerjakan? Ini bila dijawab, nanti bertanya lagi. Umpamanya, oh yang belum dipekerjakan, bagaimana matanya? Panjang lagi. Bagaimana kakinya? Itu semakin mempersulit. Jadi pertanyaan justru semakin mempersulit mereka. Dan ini karakter Yahudi, mempersulit diri. Innal baqara ai jinsahul manunata bima dukiro. Sesungguhnya sapi itu, yaitu jenis sapi yang telah disifati tersebut, yaitu dengan segala apa yang telah disebut, itu adalah tasyabaha alaina, masih samar bagi kami. Sudah jelas, tetapi justru menjadi samar karena ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan ini semakin mengkaburkan untuk jawaban-jawabannya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Apa alasan mereka seperti itu? Katanya likasrotihi, karena banyaknya sapi, palamnah tadi, sehingga kami tidak mendapat petunjuk ilal maksudati, kepada sapi yang dimaksud. Karena saking banyaknya sapi, seperti apa sapi itu, bagaimana warnanya, bagaimana umurnya, bagaimana besar dan kecilnya, banyak sekali yang mereka tanyakan. Semakin sulit pula untuk bisa melakukan dan mengeksekusi sapi yang harus disembelih itu, karena itu perbuatan mereka sendiri. Malah dalam Quran tidak sedikit disebutkan qad sa'alaha kaumun, banyak sekali kaum yang bertanya. Tetapi dengan banyak bertanya, bukan semakin jelas. Dengan banyak bertanya, maka malah semakin sulit dan semakin samar. Pada ujung-ujungnya asbahu biha kafirin, jadilah mereka orang kafir. Bukan jadi orang baik, bukan jadi orang soleh. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah menjadi beban yang berat bagi mereka, yang hampir-hampir mereka tak dapat melakukan perbuatan itu karena pertanyaan-pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan tadi jawabannya harus dibuktikan di lapangan, dan sulit membuktikan di lapangan itu. Secara teori mudah diucapkan, tapi untuk mencarinya betapa susah. Itu makanya tidak selamanya teori dan fakta itu berbeda. Kadang berbeda ya. Antara teori dan fakta itu berbeda. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa inna insya Allah, ini kata insya Allah, dan sesungguhnya kami insya Allah. Ini kata insya Allah. Ini kalau di sini insya Allah dipahami, ini semacam mereka
masih belum yakin dan tidak yakin. Padahal kalau insya Allah Nabi Ibrahim itu pasti. Jadi kalau kita diundang jawabannya insya Allah, itu secara hukum harusnya itu dilakukan. Tak boleh insya Allah tapi tidak datang. Kalau di kita insya Allah itu seperti dipahaminya tidak akan datang ya. Padahal Nabi Ibrahim menyebut atau juga Siti Hajar menyebut insya Allahu minas sabirin. Itu pasti, itu sabarnya itu pasti. Tapi kalau insya Allah itu Bani Israel itu antara iya dan tidak gitu. Itu bedanya di situ. Wa inna sesungguhnya kami insya Allah la muhtadun akan mendapat petunjuk apabila seluruh apa yang kami tanyakan kepada engkau Musa engkau jelaskan kepada kami. Nah, dalam sebuah hadis wafil hadisi, dalam sebuah hadis la lam yastasnu lima buyinat lahum akhirul abadi. Andai kata mereka tak menyebut insya Allah, andai kata mereka tak menyebut insya Allah, itu sesungguhnya tidaklah Allah akan menjelaskan kepada mereka selama-lamanya. Gitu. Dan ini sering terjadi di kalangan Bani Israel, bertele-tele mencari berbagai alasan. Kadang-kadang alasan itu kan ada alasan yang disebut hujjah, argumen. Ada alasan yang disebut helatun. Helatun itu alasan untuk menghindar. Jadi ada orang meminta argumen hujjah karena ingin jelas. Ada orang yang meminta mencari-cari alasan tujuannya helah menghindar. Ini satu contoh ini contoh aja apa bedanya hujjah dengan helah. Orang Sunda bilang begini, aya jelema naik tangkal kalapa tujuanana rek maling kalapa. Terus kapanggih, hei ente eta naik tangka kalapa rek naon? Dah pasti tujuan anak rek maling. Dia cari helah, bukan hujah. Dia cari helah. Oh saya mah lain rek maling, lain rek nanyakeun we ari jalan ka langit lain gitu. Iya jalan ka langit lain ieu. Apa yang kamu pahami dari kejadian tadi? Mustahil jalan ke langit mah. Maka jeung naik karena tangkal kalapa. Jawaban tersebut jawaban hela. Hela itu jawaban yang tujuannya untuk menghindar dari kesalahannya. Berbeda dengan hujjah. Kalau hujjah itu satu argumentasi karena memang yang dilakukannya itu benar-benar ada alasan yang dapat dipahami. Nah kalau Yahudi bukan lebih kepada hujjah atau Bani Israil, lebih kepada helah, bertele-tele dan mencari-cari alasan. Siapa orang yang terus bertele-tele mencari alasan, ya itulah seperti apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kita pahami bersama memang Bani Israel ini kita tahu bersama keturunan Israel yang awalnya Israel ini kan sebuah gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Jadi Allah memberi gelar kepada Nabi Yakub yaitu Israel. Maka Israel itu artinya sebenarnya adalah al-muti'u lillah wal mujahidu fi sabilillah, orang yang taat kepada Allah dan juga orang yang berjihad di jalan Allah. Itu Israel.
Juga disebut Israil itu sebuah nama Nabi Yakub. Illa harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali apa yang mengharamkan Israil, Nabi Yakub maksudnya, ala nafsihi, atas dirinya. Tapi kenapa Bani Israil ini selalu menonjol istilah Yahudi? Yahudi itu adalah bagian dari keturunan anak Nabi Yakub bernama Bani Israil. Salah satunya itu bernama anak Nabi Yakub nomor 4 itu ada namanya yaitu Yahuda. Di anak Nabi Yakub nomor 4 namanya Yahuda. Yahuda ini semenjak ada bersama keluarganya termasuk manusia yang memiliki pemikiran kotor, pemikiran yang membahayakan yang lain. Karena kita tahu bahwa Nabi Yakub memiliki 2 istri ya, dan tentu dari istri tua memiliki anak 12 dan dari yang muda memiliki putra 2, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Nah, kecemburuannya terhadap Yusuf dari awal sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana mereka selalu membujuk ayahnya Nabi Yakub untuk membawa main Nabi Yusuf. Sebetulnya ayahnya itu tak mengizinkan, tapi dengan berbagai alasan bahwa akan membawa bersenang-senang adanya itu, akhirnya diizinkan, kan akhirnya dibuang. Pada awalnya mau dibunuh, tapi akhirnya dibuang. Gak jadi dibunuhnya, dibuang kepada sumur tua ya, yang diketemukan saudagar dan dibawa ke raja. Itu kisah Nabi Yusufnya memang cukup panjang, karena tanda-tanda kenabiannya sudah ada pada Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf sering bilang kepada Nabi Yakub bahwa ada 11 bintang sujud kepadaku. Wahai anakku, jangan kau ceritakan pada saudaramu tentang kisah itu, tentang kejadianmu itu. Nanti mereka akan berbuat tipu daya kepada kamu. Ini semakin cemburu, mereka semakin tidak enak melihat saudaranya menjadi Nabi Yusuf. Ini kisahnya panjang. Dan itu pemikir pertama untuk kejahatan itu bernama Yahuda ya, anak Nabi Yakub nomor 4. Maka kalau dibangsakan pakai ia nisbat Yahudiun, jadi bangsa Yahudi. Jadi kisah yang paling panjang sebetulnya dari anak Nabi Yakub yang 12 dari yang tua itu nomor 4 ya, nomor 4 bernama Yahuda yang menjadi nisbat Yahudiun, bangsa Yahudi. Jadi itu disebut ia nisbat. Jadi ia nisbat itu seperti begini. Qala Syafi'i, Syafi'iyun itu nisbat, pengikut Imam Syafi'i. Syafi'iyun, kalau Syafi'i Imam Syafi'i, Syafi'iyatun pengikut Imam Syafi'i. Yahuda kalau Yahudiun itu artinya sudah jadi pengikut bangsa Yahudi. Makanya sekarang jadi bangsa Yahudiun, bangsa Yahudi, jadi pengikut, yaitu Yahuda, anak Nabi Yakub yang keempat. Nah, oleh karena itu panjang dalam Quran tentang kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nanti kita akan cerita panjang di waktu yang lain, karena ini tafsirnya hanya berbicara mengenai betapa luka-likunya yaitu Bani Israel untuk memastikan sapi yang harus disembelih, di mana sapi ini adalah alat supaya diketahui siapa pembunuh, karena tak diketahui pembunuhnya orang yang terbunuh tadi. Maka isyarat dari Allah agar menyembelih seekor sapi cukup, titik, tanpa bertele-tele. Tapi akhirnya menjadi cerita panjang karena
laku tingkah atau tingkah laku Bani Israel yang mempersulit diri karena halah mereka itu sendiri. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.